Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan kami ya di channel YouTube Edu for Fun ya. Pertama-tama saya ucapkan semoga teman-teman yang lagi menyaksikan video ini dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi sehat, murah rezeki, amin ya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit informasi bagaimana cara menjalankan perintah query di dalam MySQL ya teman-teman ya. Seperti materi yang di sisi kiri, setiap perintah atau sering juga disebut query di dalam MySQL itu harus diakhiri dengan tanda titik koma ya teman-teman ya. Dan akan dieksekusi setelah tombol enter ditekan ya, tombol keyboard enter itu ditekan selama query MySQL belum diakhiri dengan titik koma. Jadi sebelum perintah atau query di dalam MySQL itu diakhiri dengan titik koma, maka ditekan tombol enter dia tidak akan menjalankan perintah ya. Query atau perintah di dalam MySQL itu akan menjalankan perintah itu setelah diakhiri dengan titik koma dan ditekan tombol enternya gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita mempraktekkan, saya ingin menuju atau masuk ke dalam SAMPIP-nya dulu ya teman-teman ya. Jadi pertama-tama kita buka command prompt ya. Kita buka command prompt. Nah, seperti ini tampilannya command prompt. Jadi kita tekan tombol start atau ke menu Windows, terus nanti kita tekan CMD, ketik CMD ya, nanti lalu tekan enter, maka muncul command prompt seperti yang teman-teman saksikan di video ini ya, di sebelah sisi kanan ya teman-teman ya. Kita menuju karena kita menggunakan SAMPIP ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita membuka command prompt atau masuk ke dalam MySQL atau di sini MariaDB ya, itu kita buka SAMPIP control panel dulu. Di sini versinya 3.3.0 ya teman-teman ya. Itu pada bagian Apache, MySQL dan FileZilla-nya itu kita start dulu. Setelah tombol start itu kita tekan atau kita klik, maka tombol yang tadinya start itu berubah menjadi stop. Kalau tombol buttonnya itu berubah menjadi stop, berarti Apache, MySQL dan FileZilla-nya itu sudah aktif ya, atau sudah berjalan ya teman-teman ya. Oke, kita minimize dulu. Nah, karena kita ke dalam SAMPIP, maka kita masuk ke SAMPIP dulu. Ke SAMPIP, terus MySQL, lalu masuk ke bin, baru kita MySQL min u root. Nah, kalau nanti muncul tulisan MariaDB seperti ini, berarti kita berhasil masuk ke SAMPIP ya teman-teman ya, atau masuk ke MySQL teman-teman. Nah, kita cek dulu database-nya itu sudah ada atau belum gitu ya teman-teman ya. Nah, kemarin saya sudah membuat database bernama materi ya teman-teman ya. Tapi di sini database yang saya buat dalam nama materi, dengan nama materi ini belum ada tabelnya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung praktekkan. Kita akan langsung praktek beberapa query sederhana. Jadi pada teori hari ini, yaitu silakan jalankan MySQL Server dan masuk sebagai user root ya. Kita sudah masuk ke user root di sini ya. Kita sudah masuk ke user root. Setelah masuk ke dalam MySQL client, ditandai dengan awalan MySQL. Nah, di sini seperti ini ya. Pada jendela command prompt, kita akan mencoba beberapa perintah MySQL sederhana. Ketikkan perintah berikut. Ya, ini select now. Jadi kita praktekkan sesuai di teori ya teman-teman ya. Select now. Nah, ini kalau belum ditutup dengan titik koma, kalau kita enter, nanti akan muncul tanda panah. Ya. Kalau ini saya tekan enter lagi, maka akan muncul tanda panah ya. Tapi begitu saya kasih titik koma, maka dia perintah atau query MySQL berupa select now itu akan dijalankan oleh
MySQL ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini select now, di sini now. Now itu artinya saat ini ya. Jadi saat ini itu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, terus waktunya jam berapa, menit ke berapa, dan detik ke berapa gitu ya. Terus di sini satu row inset itu adalah waktu yang dibutuhkan MySQL untuk memproses perintah yang bernama select now gitu ya teman-teman. Jadi di sini waktunya 0,000 second. Jadi hampir tidak ada waktunya ya. Jadi cepat sekali gitu teman-teman ya. Nah, kalau nama kolomnya ini kan sesuai dengan now di sini ya. Ini kalau kita ubah juga bisa ya. Caranya select now as waktu sekarang umpamanya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti berubah menjadi waktu sekarang. Nah, teman-teman bisa membedakan di sini yang berbeda adalah kalau untuk tahun, bulan dan tanggalnya itu sama ya, tanggal 27 bulan 11 tahun 2024. Untuk waktunya berbeda ya teman-teman ya. Di sini itu adalah 11.37.57, kalau di sini 11.38.58. Selang 1 menit teman-teman. Nah, contoh query di atas adalah untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini dengan fungsi now, dengan fungsi now seperti itu. Query tersebut akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda tergantung saat Anda menjalankan. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi tadi saya menjalankan di menit 37, kalau setelah itu saya menjalankan lagi di menit 38. Jadi kalau saya menjalankan lagi saat ini, maka nanti bisa jadi berubah. Kalau yang sebelumnya itu yang 38, menit ke 38, di sini menit ke 39, itu teman-teman. Perintah select kebanyakan digunakan untuk proses pembacaan data dari database. Jadi select itu digunakan untuk mengambil atau pembacaan atau menampilkan data dari suatu database yang sudah kita buat atau yang sudah kita CCP tabel di dalam database tersebut ya, gitu ya teman-teman ya. Tetapi juga dapat digunakan untuk menampilkan hasil dari suatu fungsi. Jadi fungsi tambahan seperti fungsi now yang kita praktekkan ini teman-teman. Hampir setiap perintah query MySQL juga akan menampilkan banyaknya baris yang dipengaruhi dan lamanya waktu eksekusi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, lamanya waktu eksekusi, jadi waktu di mana SQL itu bisa mengerjakan sebuah perintah yang kita tulis gitu ya teman-teman ya. Terus bisa menampilkan banyaknya baris. Dengan perintah select di dalam SQL kita itu bisa menampilkan suatu data lengkap dengan banyak kolom dan banyak baris gitu teman-teman. Keterangan ini berarti query kita diproses selama 0 detik di sini ya. Jadi selama 0 detik, hampir 1 detik itu tidak ada. Bahkan di sini terdetek 0,000 second atau 0,000 detik gitu ya teman-teman ya. MySQL mungkin hanya membutuhkan waktu 0,001 sekian detik untuk memproses dibulatkan menjadi 0.00 gitu ya. Nah, seperti yang ada di command prompt ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan nama user yang sedang aktif dan versi MySQL server yang digunakan pada saat ini ya teman-teman ya. Untuk menampilkan keterangan ini, MySQL menyediakan fungsi user dan version ya teman-teman ya. Oke, kita praktekkan langsung ya teman-teman ya. Select di sini apa? Now, koma itu ya teman-teman ya. Terus user, koma, terus version. Nah, kita tutup dengan titik koma ya teman-teman ya. Lalu kita tekan enter, gitu. Tekan enter. Nah, nanti akan di sini tampil now, user, terus versinya. Sekarang itu waktunya kapan? Akan ditampilkan waktu setelah perintah ini dieksekusi. Setelah perintah select now, user, dan versi ini dieksekusi. Maka pada kolom atau pada field atau pada atribut
now ini ditampilkan apa? Tahunnya 2024, bulan 11 November, tanggal 27, jam 11.42, detik ke-29. Usernya itu adalah root localhost, versinya adalah 10.4 MariaDB. Nah, jadi versinya 10.4 MariaDB. Nah, teman-teman, untuk menampilkan untuk menuliskan sebuah perintah itu tidak hanya lurus gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menuliskan secara rapi itu dipisah dengan koma dan lalu di enter. Nanti tampilannya akan ke bawah gitu teman-teman. Oke, kita praktekkan ya. Select no, lalu kita pisahkan dengan koma, lalu setelah koma kita enter, baru apa? User, baru kita enter, terus version. Gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi penulisannya itu bisa ke bawah supaya rapi. Ini untuk mengantisipasi kalau perintah di dalam SQL, perintah query di dalam MySQL itu adalah panjang, itu kita bisa menyiasati supaya tampilannya itu dilihat rapi dan enak dipahami, itu dipisahkan dengan koma, lalu ketika tekan enter, lalu nanti di bawahnya, nanti sekiranya tidak cukup, kita tutup dengan koma, bukan titik koma ya, tapi dengan koma, lalu kita enter, nanti akan seterusnya. Nanti kalau sudah selesai, baru kita tutup dengan titik koma, setelah titik koma kita tekan enter, maka perintah yang kita tulis itu akan segera dikerjakan oleh MySQL gitu teman-teman. Nah, kita juga bisa menampilkan kolomnya itu tidak harus dahulunya adalah no gitu ya. Tidak harus yang pertama itu no, terus kedua user, terus ketiga version, tidak harus ya. Jadi kita bisa mendahulukan user dulu, version, terus now itu juga bisa. Caranya gimana? Kita tekan menuliskan perintah SQL gini. Select, kita dahulukan apa? Usernya dulu. Terus apa lagi? Version. Terus apa lagi? Baru apa? Now. Itu juga bisa ya teman-teman. Nah, jadi kalau yang pertama itu adalah now, terus sekarang yang pertama itu adalah user. Gitu ya teman-teman ya. Nah, atau kita ubah nama kolomnya, bukan user, tapi apa? Pengguna, terus versi MySQL, terus waktu sekarang, gitu namanya gitu ya. Oke, kita coba ya. Select user as pengguna, lalu kita koma, terus version as versi MySQL, terus apa lagi? Now, itu apa? Waktu sekarang umpamanya gitu ya. Kita tutup dengan titik koma. Kita tutup dengan titik koma. Lalu tekan tombol enter. Jadi nama kolom di sini akan sesuai dengan nama alias yang sudah kita buat di dalam perintah MySQL setelah select ya teman-teman ya, setelah select. Jadi user itu saya ubah menjadi pengguna, nama kolomnya, version, kita ubah menjadi versi MySQL, terus untuk waktunya itu saya ubah menjadi waktu sekarang gitu teman-teman. Setelah fungsi now pertama, tekan enter untuk pindah baris, lalu ketikkan perintah sambungannya. Itu yang masalah ini ya teman-teman ya. Nah, masalah ini teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, itu cara mengubah nama kolom ya. Cara mengubah nama kolom. Kalau yang tadi adalah user, version, no. Kalau sekarang saya ubah menggunakan dengan nama alias kolom ya, berubah menjadi pengguna, versi MySQL dan waktu sekarang gitu ya. Nah, selain menggunakan titik koma, itu query MySQL juga akan mengeksekusi perintah itu juga diakhiri dengan tanda /g, teman-teman. Tapi bukan G besar ya, tapi huruf G kecil. Ya. Oke, kita praktekkan ya teman-teman ya. Oke, kita samakan aja ya teman-teman. Nah,
Kalau di sini bukan flash G besar ya, tapi flash G kecil. Nah, jadi yang sebelumnya di sini itu adalah kita tutup dengan titik koma, di sini kita tutup dengan apa? Slash G kecil. Nah, slash G kecil. Lalu ini tekan enter. Nah, jadi slash G ini pengganti dengan titik koma. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kalau flash G besar, slash ya, bukan flash, slash G besar, untuk merubah tampilan output MySQL menjadi baris, jadi tampilannya itu bukan seperti tabel seperti ini ya. Kalau ini kan seperti tabel, ini mudah dibaca. Tapi kalau teman-teman menginginkan tampilan yang tidak ada tabelnya, yang tidak seperti tabel, itu teman-teman bisa menampilkan atau ditutup dengan titik komanya itu diganti dengan slash G besar, gitu ya. Oke, kita praktekkan ya teman-teman. Oke, kita praktekkan di sini apa? Slash G besar. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, kalau sebelumnya itu adalah tampilannya seperti ini, nanti tampilannya kalau slash G besar itu tampilannya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang kita praktekkan aturan penulisan huruf besar dan kecil dalam MySQL, teman-teman. MySQL tidak membedakan penulisan huruf besar maupun kecil, yaitu case sensitif ya, dalam penulisan fungsi dan identifier. Sebagai contoh, ketiga query ini akan menghasilkan output yang sama kecuali header dari tabel. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita praktekkan ya teman-teman ya. Umpamanya di sini select now. Ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Terus sekarang select-nya tak kasih kecil, ini N-nya besar, O-nya kecil, W-nya besar. Nah, seperti ini. Ini juga sama teman-teman. Ya. Terus ini tak kasih gini. Nah, tak kasih gini. Atau no-nya kecil semua. No-nya kecil semuanya. Nah, artinya MySQL ini tidak membedakan huruf besar dan kecil di dalam sebuah perintah yang ada atau yang dituliskan di dalam MySQL. Kecuali header dari tabel atau header pada suatu kolom pada tabel. Nah, untuk hasilnya sama semua teman-teman, untuk hasilnya sama semua, cuman yang membedakan adalah nama kolomnya. Kalau di sini now besar semuanya, ini now besar semuanya. Ini kecil besar, ini juga mengikuti kecil besar. Ini kecil semuanya, ini juga mengikuti kecil semuanya. Bahkan select ini, perintah select ini tak buat besar kecil itu juga tidak mengaruh. Kecil semuanya itu juga tidak ngaruh. Besar semuanya itu juga tidak ngaruh. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk menuliskan perintah di dalam MySQL itu untuk fungsi dan identifier itu tidak mempengaruhi itu teman-teman ya. Mungkin itu dulu teman-teman sedikit materi atau sedikit informasi tentang penulisan MySQL, penulisan query di dalam MySQL. Mudah-mudahan materi sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman dan bisa sebagai amal ibadah saya ya, supaya ilmu saya itu, materi saya itu bisa bermanfaat pada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.